Sobat Ngobin, perkembangan dunia digital yang semakin cepat mendorong sektor produksi untuk terus beradaptasi. Nah, teknologi Building Information Modeling juga terus berkembang sampai tahap 5D bahkan 8D. Sobat Ngobin, pada edisi sebelumnya kita sudah membahas soal implementasi BIM secara general di Adikarya. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas khusus untuk 5D BIM di Adikarya. Bersama saya Destra Giovanno, mari kita simak video berikut ini. Berbagai macam prestasi telah diraih oleh BIM Adi. Dalam bidang 5D, tahun ini tim BIM Adi sukses meraih juara ketiga dalam kompetisi 5D BIM Inspiring Awards yang diadakan oleh Glodon Indonesia. Proyek pembangunan Smart Automation Workshop Politeknik Elektronika Negeri Surabaya berhasil menjadi pemenang berkat implementasi BIM 5D yang optimal. Pada proyek ini, BIM 5D dimanfaatkan sebagai acuan pengendalian biaya mulai dari perhitungan pekerjaan subkon dan mandor hingga digunakan untuk koordinasi dengan pihak eksternal. Jadi, apa itu BIM 5D? Hari ini, untuk pembahasan yang lebih mendalam, tentunya kita sudah mengundang seorang narasumber yang akan menjawab rasa penasaran kita soal 5D BIM. Beliau adalah manajer Biro BIM PT Adikarya Persero Tbk. Mari kita sambut Bapak Erwin Dwi Hermawan. Terima kasih Mas Destra. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya? Oke Mas Destra, Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Baik, nah untuk informasi juga, jadi Pak Erwin ini sempat diundang sebagai pembicara dalam acara klinik BIM dari PUPR membawakan tema BIM 5D, betul ya Pak? Ya, Alhamdulillah kemarin di bulan Maret 2023 saya diundang menjadi salah satu narasumber di acara klinik BIM PUPR yang edisi ke-6. Baik, langsung kita mulai saja ya Pak pembahasan mengenai 5D BIM-nya. Ya. Jadi mungkin selama ini sebenarnya kita sudah sering mendengar gitu 5D BIM. Nah, sebenarnya 5D BIM itu apa sih Pak? Ya, 5D BIM itu merupakan sebuah objek 3 dimensi yang diintegrasikan dengan perakhiran biaya. Gitu ya. Nah, dengan sistem ini kita ini bisa memprediksi aliran biaya terhadap model yang sudah kita lakukan. Gitu ya. Nah, dengan 5D ini kita juga dapat memodifikasi biaya pada waktu tertentu. Ya, sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang mungkin tidak kita duga, misalkan adanya perubahan desain dari owner ataupun modifikasi-modifikasi lainnya yang kita temukan di lapangan. Gitu. Baik, jadi sebenarnya 5D BIM ini bisa untuk efisiensi juga Pak ya? Sebenarnya gini ya Mas, kalau 5D itu kan dia bisa mengeluarkan quantity terhadap model yang kita buat, gitu ya, sehingga pada saat quantity itu kita ambil, kemudian kita gunakan sebagai alat untuk pengendalian di project, tentunya ini akan bermanfaat dan ini berpotensi untuk bisa menambah efisiensi dari biaya-biaya proyek tersebut. Baik. Nah, saat ini BIM 5D di ADI itu sudah digunakan di sektor apa aja ya Pak? Ya, ADI ini mempunyai 4 sektor sebenarnya Mas. Jadi ada sektor konstruksi, kemudian di situ ada konstruksi infrastruktur dan gedung, kemudian ada energi dan industrial, serta perkereta apian, gitu ya, dan satu lagi properti. Namun yang sudah menggunakan 5D ini dalam implementasi BIM-nya itu ada 2, yaitu sektor infrastruktur dan sektor gedung. Baik. Nah, kalau dari infrastruktur dan gedung, kira-kira ada contoh proyek yang mengimplementasi BIM dengan baik nggak Pak ya? Ya, kemarin ada salah satu proyek di Departemen Gedung ya, itu namanya proyek Smart Automation Workshop Politeknik Elektronik Negeri Surabaya. Baik. Nah, ini sudah mengimplementasikan BIM 5D ini sampai menggunakan output QTO-nya atau quantity take off-nya itu sebagai alat pengendalian di dalam proyek. Bahkan juga menjadi alat untuk pemeriksaan audit ketika proyek itu sudah selesai, gitu ya. Itu diaudit oleh BPK dan ini juga alat QTO ini juga digunakan sebagai alat untuk pembuktian volume perhitungannya dengan BPK. Baik. Sebagaimana diketahui biasanya kalau pemeriksaan itu kan selalu dihitung dengan manual, gitu ya. Ada gambar, kemudian dihitung dengan manual, baik itu gambar dalam bentuk 2 dimensi, gitu ya, kemudian dihitung dengan manual menggunakan Excel dan lain-lain, gitu ya. Namun salah satu proyek kita ini sudah berhasil untuk meyakinkan pemeriksa BPK bahwa output dari quantity take off yang digunakan menggunakan Kubikos ya, kebetulan dengan Kubikos itu dibuktikan dibandingkan dengan perhitungan secara manual tadi, rupanya gap yang terjadi itu sangat kecil sekali, ya, sehingga BPK ini mempercayai hal itu, sehingga untuk pemeriksaan selanjutnya sudah bisa menggunakan quantity take off produk dari output dari BIM 5D software ini.
Baik, sangat bermanfaat sekali Pak ya. Iya. Nah kalau kita lihat perjalanan BIMADI di sini kan sebenarnya masih cukup muda Pak ya. Nah kalau kita lihat dari prosesnya sebenarnya proses yang dijalani sudah cukup panjang gitu. Nah sebenarnya tantangan apa aja sih Pak selama implementasi BIM ini di ADI, sama kira-kira penanggulangannya gimana Pak? Ya, kalau kita bicara tentang BIM ya, ini kan salah satu digital transformation. Selalu kalau kita bicara tentang transformasi, itu ada 3 hal gitu ya. PPT framework kalau kita mengenal di dalam transformasi. People, proses, dan teknologi. Nah, dari 3 hal ini yang paling besar dampaknya itu adalah di people. Ya, people ini tidak mudah untuk berubah dari satu kebiasaan menjadi kebiasaan yang baru. Gitu ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan terbesar adalah people. Gitu. Kalau kita bicara proses itu kita bisa buat dengan menggunakan perangkat-perangkat gitu ya. Kita membuat prosedurnya, membuat kebijakannya, membuat petunjuk kerja, membuat manual. Itu bisa kita lakukan. Itu sistem gitu ya. Kemudian teknologi ini sudah banyak penyedia teknologi yang menyediakan tools ataupun software yang bisa kita gunakan dalam implementasi BIM. Banyak sekali yang kita bisa pakai. Nah, selagi kita mempunyai dana, mempunyai budget untuk membeli itu, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika kita bicara tentang people, tentang orang, nah ini yang akan menjadi masalah. Sudah dibekali dengan teknologi, dikasih prosedur dan sistem, tetap aja nggak jalan. Kenapa? Karena dia nggak mau berubah. Gitu. Nah, ini yang paling mendasar adalah people. Nah, people ini sendiri, kalau kita bicara di sebuah project, gitu ya, ekosistem di project, ini kan tentunya ada beberapa stakeholder gitu ya. Stakeholdernya mulai dari kita nih sebagai kontraktor, kemudian ada owner, ya, kemudian ada juga manajemen konstruksi gitu ya. Dan untuk bisa menjalankan BIM secara kolaboratif dan bisa bermanfaat untuk project itu, tentunya perlu adanya kolaborasi dari semuanya. Salah satu dari pihak stakeholder itu tidak berkontribusi, maka manfaat BIM ini juga tidak akan maksimal. Itu. Jadi memang tantangannya adalah people gitu. Bagaimana people ini bisa merubah mindset, pola pikir dengan BIM ini ternyata saya bisa melakukan sesuatu yang lebih efisien. Kenapa? Karena dari awal kita mendesain model itu kita sudah akan bisa menemukan clash antara satu disiplin dengan disiplin yang lain. Dan ini tidak ditemukan kalau kita masih menggunakan metode lama. Jadi misalkan model struktur kita bikin sendiri, kemudian model arsitek kita bikin sendiri, model MEP kita bikin sendiri. Ini model yang zaman dulu gitu ya, sebelum kita menggunakan BIM, begitu diimplementasikan, ada model struktur, kita implementasikan, kita kerjakan di lapangan, oke gitu ya. Begitu masuk pekerjaan arsitektur, ternyata bentrok nih gitu kan. Saya mau masang dinding di sini, kok ternyata di situ ada kolom nabrak gitu kan. Oh di situ ada balok. Saya mau masang pipa, harusnya ada shaft di sini, kok ternyata di sini ada kolom gitu. Nah ini tidak terjadi kalau misalkan kita menggunakan BIM di dalam pelaksanaan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaat lah yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan BIM ini. Nah, terutama kalau kita bicara 5D ini ya tadi, karena dia bisa berintegrasi dengan perakiraan biaya tadi, maka setiap model dan sudah kita definisikan objeknya itu apa, kita bisa mengeluarkan volumenya dari situ. Jadi kalau saya tarik garis besarnya Pak ya, sebenarnya tantangan terbesarnya adalah mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang lebih baik seperti itu Pak ya. Baik. Baik, tentunya kita berharap BIMADI akan semakin berkembang dan menjadi yang terdepan di Indonesia ya Pak. Terakhir, harapan Bapak untuk BIMADI ini ke depannya kira-kira gimana Pak? Ya, harapan saya tentunya implementasi BIM di Adikarya, di seluruh proyek Adikarya itu bisa lebih merata gitu Mas ya. Karena pasti dalam sebuah transformasi itu tidak bisa serta-merta dari awal langsung semuanya pintar gitu ya. Pasti ada butuh proses pembelajaran, butuh training, butuh pemahaman, dan ini butuh waktu. Nah, kalau kita bicara durasi waktu, tentunya kita perlu proses di mana ada prioritas gitu ya, prioritas. Oh, dari sekian banyak resource yang kita punya, saya harus bisa membuat kompetensi mereka itu bisa
maksimal itu dalam waktu berapa lama, misalkan 1 tahun gitu ya. Ya paling tidak milestone per bulan itu juga kita harus tentukan gitu ya. Dari sekian ratus orang resource ini berapa yang harus kita bikin lebih pintar gitu ya. Nah, ini perlu seperti itu. Jadi memang harapannya seluruh proyek di ADI mengimplementasikan BIM dengan maksimal sehingga bisa mendapatkan manfaat yang berdampak kepada penurunan HPP korporasi. HPP adalah harga pokok produksi ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Kalau HPP-nya bisa turun, tentunya adalah bottom line akan meningkat. Bottom line adalah laba ya, laba perusahaan bisa meningkat. Tentunya harapannya adalah ke sana. Jadi BIM itu tidak akan bermanfaat ketika kita hanya membuang-buang investasi gitu ya. Tapi tidak akan kembali kepada korporasi yang sudah menginvestasikan dana begitu besar untuk software, hardware, maupun infrastruktur, dan itu tentu harus kembali dalam bentuk manfaat secara cost maupun waktu. Baik, tentunya kita juga berharap BIM ADI akan semakin berkembang dan semakin terdepan di Indonesia, Pak. Ya, amin. Sobat BIM, tidak terasa ya waktu berlalu begitu cepat sehingga kita sampai di akhir acara. Terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya, Pak Erwin. Sama-sama. Nah, Sobat BIM semua, tentunya BIM edisi berikutnya akan hadir kembali dengan bahasan yang lebih seru lagi. Jangan lupa follow Instagram kami di BIM_ADI, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube BIM ADI. Nah, saya Desa Giovanno, sampai jumpa kembali.